Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam waktu Anda masing-masing, teman-teman semuanya, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi ya dengan Agus Arif Rahman, dengan Arif. Ya, pada video ini izinkan saya menceritakan ya teman-teman semuanya kisah perjalanan saya dalam kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan TUSI selaku fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu di Pemda Pegunungan Bintang, Papua, Bapak Ibu. Di ada sebuah kabupaten di Pegunungan Bintang, Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, ya, daerah perbatasan. Ya, jadi video ini merupakan dokumentasi catatan perjalanan ya. Kemudian juga di dalam video ini ada solusi-solusi ya yang saya coba tawarkan ya kepada Pemda Pegunungan Bintang dan juga kepada pemerintah pusat ya, jika memang berkenan saya selaku fungsional pengelola pengadaan ingin berkontribusi kepada negara Indonesia terhadap pembangunan di Papua. Ya, barangkali masukan ini video ini bisa menggugah, bisa menginspirasi, dan apabila ada hal-hal yang tidak baik abaikan saja, Bapak Ibu. Ya, harapan saya Bapak Ibu ya, mohon pemerintah pusat ya memprioritaskan pembinaan dan strategi cerdas percepatan pembangunan di Pegunungan Bintang, Papua. Ini catatan singkatnya, harapannya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti ini ada paparan yang kemudian nanti juga ada saya tunjukkan slide-slide ya, video-video dokumentasi nanti saya putarkan Bapak Ibu ya, apa yang terjadi di sana, apa yang saya alami di sana ya. Ibu ya, saya kesana kemarin pas bertepatan ya tidak jauh dari berita-berita viral yang penyergapan nakes oleh KKB dan lain sebagainya ya. Jadi kayak memang seperti mencekam ya Bapak Ibu ya, seperti mencekam dan bisa mungkin sebagian teman-teman kok nekat kok mau datang ke sana Bapak Ibu. Ya, nanti kita ceritakan ya. Kita ceritakan kenapa apa yang terjadi di sana, apa yang saya alami di sana Bapak Ibu, ya. Bagi yang belum tahu, saya adalah pengelola pengadaan Bansa Muhammadiyah atau BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia ya. Penulis buku pengadaan barang jasa, ini beberapa buku saya, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probit Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional, Bapak Ibu. Ya, ini sekilas info Bapak Ibu ya. Nantikan 3 buku terbaru saya yang berjudul 3 ini Bapak Ibu ya, petunjuk teknis penyusunan spesifikasi KAK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja sedang proses di penerbit Bapak Ibu ya. Cara menjawab pemeriksaan hukum BAP kasus pengadaan barang jasa bagi PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan. Nah, ini insya Allah sangat menarik buku ini, ditunggu saja kehadirannya. Mungkin masih tahun depan kali ya, awal-awal tahun depan Bapak Ibu ya. Karena penerbitan buku cukup sulit ternyata kalau langsung berbarengan Bapak Ibu ya. Juga strategi. Nah, ini buku yang ketiga ini khusus untuk saya dedikasikan untuk pelaku usaha di seluruh Indonesia ini. Ya, strategi pelaku usaha, sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan bantuan pemerintah. Oke, kita nantikan saja buku-buku ini. Nah, pada video ini izinkan saya menyampaikan disclaimer nih. Video ini tidak mewakili siapapun, organisasi manapun, murni paparan pribadi selaku fungsional Bapak Ibu. Ya. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten ini, silahkan ya abaikan saja kalau misalkan berbeda pendapat, abaikan dan ikuti yang benar, yang menurut Anda benarnya saja. Ya, tidak usah terlalu dibikin berat Bapak Ibu ya. Karena saya hanya sharing apa yang saya alami, apa yang saya lihat, dan ternyata apa yang saya alami dan saya lihat dalam waktu seminggu Bapak Ibu. Saya seminggu di sana Bapak Ibu ya, bukan sehari 2 hari, seminggu. Ya, itu ya tentunya pasti banyak hal-hal yang lain yang tidak saya dengar ya.
Dan yang saya sampaikan di sini apa yang saya alami, saya lihat, saya dengar, rasakan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu dibikin berat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan oh ini kok begitu, seharusnya nggak begitu ya, sudah ya. Makanya ini selain disclaimer statement harus saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu izinkan saya memutar ini ya, salah satu video saya yang terkait dengan disclaimer ini Bapak Ibu ya. Ini saya putarkan dulu untuk Anda. Video yang akan Anda saksikan di sini adalah disclaimer bahwa video ini merupakan hasil dari apa yang saya alami, saya lihat, saya rasakan sendiri. Manakala nanti misalnya ada konten-konten yang menurut pemirsa itu berbeda dengan informasi yang sebenarnya, saya minta maaf dan silahkan para pemirsa mengambil penilaian sendiri mana yang bisa Anda ambil. Yang pasti apa yang saya sajikan dalam video ini adalah apa yang saya rasakan sendiri, saya lihat sendiri, dan saya dengar sendiri. Selamat menyaksikan. Oke, jadi itulah nanti akan saya putarkan banyak-banyak video Bapak Ibu, foto, video banyak di sini. Izinkan saya memutarkan pada menunjukkan Bapak Ibu ya apa yang dokumentasi yang amatiran ini ya Bapak Ibu ya, terus terang dokumentasi amatiran dari saya Bapak Ibu. Izinkan sekilas mengenai Pegunungan Bintang Bapak Ibu ya, Papua ya. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ya, ini kita lihat, kita cek langsung nih ya, Pegunungan Bintang. Nah, ini dia Bapak Ibu. Posisinya di mana sih? Kalau ini posisinya di sini nih Bapak Ibu, Pegunungan Bintang posisinya. Jadi ini ya, posisinya langsung Bapak Ibu ya, berdekatan dengan Papua Nugini ya. Papua, Anda bisa cek di apa namanya, kok Pegunungan Himalaya, Pegunungan Bintang ya. Nah ini dia, maaf ya, ini Pegunungan Bintang Bapak Ibu. Posisinya langsung berdekatan dengan Papua Nugini, Anda lihat di sini. Ya, ibu kotanya Oksibil ya. Ibu kotanya kemarin seminggu ini saya di sini Bapak Ibu ya, saya tidak ke tempat distrik-distrik. Ada 34 kecamatan ya. Jadi luasnya 15.000, ketinggiannya 2.500. Di sana kalau mengistilahkan kecamatan itu distrik Bapak Ibu ya. Ada 34 distrik Bapak Ibu. Yang sebenarnya saya di ibu kotanya yaitu di Oksibil di sini. Ya, jadi Anda lihat ini benar-benar daerah perbatasan Bapak Ibu ya, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, mirisnya adalah Oksibil ini seperti kalau Anda bayangkan seperti wajan Bapak Ibu ya. Oksibil itu di tengah-tengahnya itu ya, di Oksibil itu di tengah-tengahnya. Ya, seperti itulah Pegunungan Bintang Bapak Ibu ya. Anda bisa cek di sini ya. Jadi dia dikelilingi gunung dan silakan nanti bisa dicek ya. Dah Bapak Ibu, izinkan saya membacakan ini kesan-kesan saya Bapak Ibu ya, kesan-kesan pribadi Bapak Ibu. Perjalanan panjang dan melelahkan menuju Pegunungan Bintang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya Bapak Ibu, dan akan menjadi bagian dari kisah indah perjalanan karir saya selaku pelaku fungsional pengadaan yang pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Pegunungan Bintang Papua Bapak Ibu. Walau di pegunungan Bapak Ibu ya, tapi udaranya tidak ekstrim dingin ya, masih lebih dingin seperti di Dieng, di Bromo lebih dingin. Di sana tidak ekstrim dinginnya, cenderung sejuk kalau menurut saya Bapak Ibu ya, cenderung sejuk, harus sekitar 18-20 lah gitulah Bapak Ibu ya, tidak terlalu, paling ekstrim itu paling 15 lah Bapak Ibu. Jadi walaupun namanya pegunungan Bapak Ibu ya, tidak dingin Bapak Ibu ya, tidak terlalu ekstrim dinginnya, sehingga cocok memang buat saya buat wisata gunung ya, asalkan memang infrastruktur dan keamanan terkondisikan dengan baik ya. Tidak seseram yang kupikirkan, ternyata memang, mohon maaf ya, menurut saya ya, media banyak menggoreng beritanya ya. Ini juga disampaikan ke Bu Asisten kemarin ya, maaf jika ada yang tersinggung ya. Biaya hidup harus diakui super mahal Bapak Ibu ya. Menjadi tantangan karena logistik memang hanya ditempuh dengan jalur pesawat dan heli Bapak Ibu. Semuanya logistik pakai pesawat dan heli Bapak Ibu ya. Jadi
Di sana kalau kita ngomong pengadaan jangan bicara kewajaran harga Bapak Ibu. Nggak berlaku di sini kewajaran harga. Ya. Jangan bicara kewajaran harga yang normalnya maksudnya ya. Kewajaran harga di sana ya kewajaran harga yang berlaku di sana. Gitu ya. Satu hal yang sangat kuyakini bahwa mereka semua PA, KPA-nya, PPK-nya, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan mau belajar dan berubah dan tidak mau tertinggal. Ini yang saya lihat dan saya alami Bapak Ibu. Apa dikira saya tidak takut ke sana? Ini pertanyaan yang banyak disampaikan ke saya selama di sana Bapak Ibu. Ya, pasti ada rasa takut. Kata siapa saya nggak takut? Takut Bapak Ibu. Ya, tapi semua itu sirna Bapak Ibu. Sikap penduduk lokal di sana yang ramah membuyarkan rasa takut saya dan enjoy Bapak Ibu. Ya, ngobrol dengan orang-orang di pasar seperti itu. Semoga pemerintah pusat dengan tusi terkait lebih melihat dan mencari solusi, dan kepada media mohon berimbang. Silahkan datang ke sana, ya, silahkan datang ke sana. Jangan memberitakan berita yang Anda sendiri tidak datang ke sana. Silahkan datang ke sana. Baru beritakan, baru Anda tahu kebenarannya. Ya, seperti ini. Semoga kawan Pegunungan Bintang setahun ke depan bisa memiliki infrastruktur yang sama setidaknya dengan Jayapura Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ini adalah sedikit tulisan saya. Izinkan saya menceritakan sedikit Bapak Ibu ya, kondisi secara umum. Listrik hanya menyala 12 jam di sana. Dari jam 18 pagi sampai jam 6 pagi. Siang hari mati. Sumber dari genset itu dari solar Bapak Ibu. Anda bayangkan sangat mahal sekali anggaran yang harus dikeluarkan Bapak Ibu ya. Mencapai miliaran, puluhan miliar bahkan itu saya dengar kalau nggak salah ya, untuk anggaran listrik saja Bapak Ibu. Dan itu pun hanya 12 jam. Ya. Jalur transportasi hanya lewat udara, tidak ada jalan darat. Tidak punya sumber mata air. Sehingga penduduk mandinya dengan menandonkan air hujan Bapak Ibu. Nanti ada videonya saya tunjukkan. Ya. Tidak punya tidak ada aliran air, sumber mata air. Jadi memang belum dioptimalkan Bapak Ibu. Mata airnya ada Bapak Ibu, tapi tidak sampai penduduk. Ya. Seperti itu. Nah, jadi saya selama seminggu terus terang mandi dengan air hujan Bapak Ibu. Ya. Rasanya kulit kayak gimana gitu ya, mandi gak keset gitu ya. Seperti itu. Itu saya baru seminggu lah. Mereka sudah kayak kira sudah puluhan tahun hidup seperti itu. Kemudian nggak ada pasokan gas LPG, bahkan yang ukuran ekonomis pun tidak ada di situ. Hanya minyak tanah, Bapak Ibu. Ya, sehingga ya nggak ada air panas. Jangan berharap di situ ada. Kadang saya nggak ada hotel, yang ada penginapan ya, bukan hotel. Dan nggak ada air panasnya, Bapak Ibu. Ya bayangkan kalau mandi itu ya ikhlas kuat-kuatan mental aja Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya udaranya nggak ekstrim, tapi kalau suhunya 18 derajat, 20 derajat, terus air mandinya air hujan Bapak Ibu ya, sudah dingin mandinya air hujan gitu ya. Anda bayangkan, masaknya sehari-hari mereka pakai kayu bakar Bapak Ibu. Hari gini ya, di Indonesia, belahan Indonesia masih mayoritas penduduknya menggunakan ya, kayu bakar. Kalau gimana, itu memang cara paling murah, kayu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Kemudian ini yang cukup saya ingin komentari ya Bapak Ibu ya, jaringan di sana praktis hanya Telkomsel Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Telkomsel, luar biasa. Tampilannya sih keren Bapak Ibu ya, 4G di HP saya mah 4G. Saya awal-awal datang ke sana enak lah, alhamdulillah ya, tampilannya 4G gitu. Tapi entah itu Bapak Ibu ya, bandwidthnya itu ya mungkin 0,000 sekian kali mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau chat itu hanya bisa chat Bapak Ibu, itu pun delay gitu ya, itu pun delay ya. Kalau kita ngomong ngirim video, foto, video call, lupakan Bapak Ibu, lupakan di sana kalau hanya menggunakan, kalau untuk pakai itu Bapak ya. Telepon aja harus paling nggak itu 2 kali baru nyambung. Biasanya saya kalau telepon ke rumah ya 3 kali 4 kali baru nyambung Bapak Ibu, dan itu harus langsung. Berarti kalau gagal nyambung langsung entah nggak itu bagaimana ya. Itulah kondisi yang saya alami di kabupatennya loh ya, di ibu kota kabupatennya Bapak Ibu, yaitu di Oksibil, di ibu kota ya Bapak Ibu. Memang walaupun saya dengar juga memang justru beberapa daerah tertentu yang kena proyek-proyek bakti aksi malah lebih lancar Bapak Ibu. Ya ada tapi tidak banyak. Ya, itu ya. Kemudian
Di sana ada layanan Project Bakti Asi Bapak Ibu ya, yang dengan Kominfo itu ya. Itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya, di beberapa titik ya, beberapa dinas, nggak banyak juga ya. Beberapa dinas, beberapa titik sudah ada Bapak Ibu. Ya, jangkauannya ada Bapak Ibu. Hanya saja memang harus diakui kecepatannya ini ya, Bapak Ibu ya. Kecepatannya ini lemah dan menurut mereka yang merasakan ya nggak stabil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya pihak-pihak tertentu saja ya, begitu yang pakai itu katakanlah 5 orang gitu ya Bapak Ibu ya, 10 orang gitu ya, sudah wassalam itu sudah. Nah itu loh Bapak Ibu. Sementara sekarang kita menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik nih, SPBE. Ya kita mau ngomong apa kalau di sana SPBE Bapak Ibu. Ya, kemudian menurut saya Pegunungan Bintang memiliki potensi wisata pegunungan Bapak Ibu. Wisata outbound khususnya, wisata outbound, wisata pemandangan pegunungan, ya. Akan tetapi memang belum sempat terpikirkan ini setelah saya diajak berkeliling ya sama Pak Gildon, salah satu koordinator pembinaan pengadaan bahasa di UKPBJ Pegunungan Bintang ya. Saya terima kasih dengan beliau diajak keliling Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu, sepanjang mata yang kita lihat itu semuanya gunung dan indah-indah semuanya Bapak Ibu ya. Jadi itu saya kira banyak spot-spot menarik yang bisa dijadikan wisata outbound dengan cuaca yang sejuk Bapak Ibu, sejuk, sehingga untuk wisata outbound keluarga sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi potensi wisata pegunungan ini menurut saya bisa menyaingi wisata airnya Raja Ampat nih. Sehingga Papua ini saya bayangkan Bapak Ibu, kalau selama ini orang mengenal dengan Raja Ampatnya dengan wisata air, akan disaingi dengan wisata pegunungan dari Pegunungan Bintang ini ya. Hanya saja memang masalah keamanan dengan oknum yang menurut saya sebenarnya hanya minoritas Bapak Ibu. Ya, itu masalahnya di situ ya, minoritas dan bisa diatasi. Namun memang terus terang Bapak Ibu ya, media Bapak Ibu ya, ini peran media gitu ya. Jadi mengesankan di sini ini daerah mencekam gitu ya, daerah konflik mencekam gitu ya. Kalau Anda datang ke sana, Anda akan merasakan jauh daripada itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian biaya angkut logistik dengan pesawat memang harus diakui tinggi harganya Bapak Ibu ya. Nanti kita sharingkan ya. Kemudian itu tadi kondisi pembangunan, dengan kondisi ekosistem pengadaannya gimana nih? Di sana pelaku usahanya sangat terbatas, Bapak Ibu. Paket tender di sini cenderung hanya diikuti oleh pelaku usaha yang sudah memiliki sumber daya di sini, Bapak Ibu. Kalau enggak, ya dari informasi yang saya dengar ya enggak nutut biayanya Bapak Ibu ya. Tekor ya gitu Bapak Ibu ya. Semuanya naik pesawat 1.600.000 ya. Luar biasa Bapak Ibu. Perjalanan dengan pesawat ATR itu nggak nutut Bapak Ibu biayanya ya, sehingga ya pelaku usahanya ya yang memang nggak punya sumber daya di situ Bapak Ibu. Kemudian lagi-lagi nih karena internet nih, seringkali tender itu baik Pokja pemilihannya maupun pelaku usahanya itu sampai dibela-belain turun ke Jayapura Bapak Ibu, turun ke Jayapura dengan tiket pesawat ya, untuk hanya untuk mengupload penawaran. Dan Pokja juga gitu, untuk evaluasi, untuk pemberian penjelasan kayak gitu Bapak Ibu ya. Sampai kapan seperti itu ya. Ya dari sisi pelaku usaha menang tendernya belum pasti, tekor iya gitu ya. Kemudian yang saya lihat lagi Bapak Ibu, pelaku pengadaan dari orang Papua asli ternyata tidak banyak Bapak Ibu ya. Justru yang banyak itu bukan dari orang Papua asli seperti itu, tapi walaupun pelaku usahanya katakanlah bukan dari orang Papua asli gitu ya, tapi mereka tetap memanfaatkan orang asli Papua untuk menjalankan kontrak-kontraknya Bapak Ibu. Cuma yang terus terang yang saya harapkan ya sebenarnya pelaku pengadaannya ya mayoritas dari orang asli Papua Bapak Ibu. Yang itu memang harus perjuangan Bapak Ibu ya, perjuangan. Tender dan ini yang cukup unik Bapak Ibu ya. Saya pikir seluruh kabupaten di Indonesia ini semua tender sudah menggunakan SPSE. Ternyata ya tanya saya masih katrok Bapak Ibu, ternyata memang di sana ya tidak seperti teorinya Bapak Ibu ya. Tidak seperti teorinya Bapak Ibu. Mayoritas tender pada saat saya datang masih menggunakan cara manual Bapak Ibu. Masih menggunakan cara. Ada memang sebagian dijalankan dengan
SPSE. Tapi ya itu saya rasa sekalinya berbiayanya luar biasa Bapak Ibu. Ya sehingga memang mayoritas dijalankan dengan manual. Ya. Terkait dengan intrik-intrik saya tidak mau bicara di sini ya. Itu bagian dari apa yang terjadi di sana, dan saya tidak mau mengomentari apa yang terjadi terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif ya, seperti itu. Saya ingin bicara secara positifnya karena kita tujuannya adalah untuk membangun pegunungan bintang ini. Kita berbicara solusi di video ini Bapak Ibu. Kemudian kondisinya lagi apa? Belum ada di ini kondisi ekosistem pengadaannya ini. Belum pernah dicoba pengadaan pengoboran sumur air Bapak Ibu. Ya, mereka ini sepanjang yang saya tahu ya terjebak seperti dengan mitos gitu ya. Jadi kalau ngebor nanti ini ada rongga di dalamnya, nanti ambles ya, sebagian masih seperti itu. Saya juga memang terus terang cukup heran ya Bapak Ibu ya, keyakinan dari di sana, baik termasuk pejabatnya juga Bapak Ibu ya, termasuk dari dinas-dinasnya juga, itu keyakinannya adalah tidak ada sumber air gitu keyakinannya. Nah, tapi faktanya belum pernah dilakukan kajian ya gitu Bapak Ibu. Nanti kita masukkan rekomendasi itu ya, masukkan. Ya kajiannya nggak ada gitu Bapak Ibu ya. Yang memang membuktikan tidak ada air di tanah pegunungan bintang. Ya mungkin benar juga yang mereka katakan ya. Kadang-kadang mitos itu lebih sakti daripada sains Bapak Ibu ya. Mitos itu kadang-kadang lebih sakti daripada sains. Tapi yang pasti belum ada kajian yang resmi membuktikan bahwa memang tidak ada air Bapak Ibu. Sayang gitu. Sementara di sana punya sumber mata air tapi belum ada proyek yang menghubungkan pipa dari sumber mata air kepada penduduk. Nah ini yang kita sangat usulkan kemarin itu Bapak Ibu ya, di rekomendasi BIMTEK kemarin itu kita usulkan ya, proyek ini sebenarnya tahun ini tuh ada tapi kepotong untuk COVID Bapak Ibu. Sayang ya Bapak Ibu ya. Semoga dari dinas PUPR nggak kepotong lagi ini, karena ini penting ya sumber mata air ya untuk pegunungan bintang ya. Kemudian pelaku usaha itu nggak ada yang punya NIB, nomor induk berusaha, karena memang dinas PTSP-nya nggak, infrastruktur internetnya Bapak Ibu ya, mereka menyampaikan seperti itu Bapak Ibu ya, infrastruktur internetnya ya seperti itu ya, nggak bisa optimal Bapak Ibu dalam kita menilai suatu proyek jaringan komunikasi Bapak Ibu, internet. Kita jangan hanya berbicara jangkauan. Oh, itu ada kok internet di sana. Memang ada Bapak Ibu. Ya, yang penting sebenarnya apa? Yang penting kan internet sebenarnya adalah bandwidth dan kestabilan establishnya. Bandwidthnya, kestabilannya berapa? Seberapa stabil dan bandwidthnya berapa? Jangan-jangan yang dipakai 5 orang, orang ke-6 sudah nggak bisa pakai. Orang 10 orang, 11 orang nggak bisa pakai. Itulah Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa optimal Bapak Ibu. Ya. Untuk membuktikannya, ya saya mengajak pejabat-pejabat di pemerintah pusat, ya silakan datang ke sana, lihat sendiri dan kita cari solusi bersama. Sekali lagi kita tidak dalam rangka Bapak Ibu ya menyalahkan satu pihak tertentu, tidak. Semoga tidak dianggap seperti itu. Saya menceritakan apa yang saya alami dan kan cari solusinya nih ya, solusi dan seperti itu. Ya intinya sih anti klimaks Bapak Ibu ya. Tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan kondisi di pegunungan bintang ini anti klimaks Bapak Ibu ya, tidak bisa optimal ya. Semoga ini proyek-proyek bakti aksi ya itu bisa lebih besar lagi bandwidthnya dan banyak lagi titiknya, khususnya di kantor pusat bupatinya saja Bapak Ibu. Di kantor pusat bupatinya itu hanya titik tertentu Bapak Ibu, tapi ya kita lihat Bapak Ibu ya, tidak cukup stabil untuk bisa dipakai bekerja dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Seperti itu. Anda bisa buktikan, datang ke sana langsung Bapak Ibu ya. Ya, ini ilustrasikan contoh-contoh harga di sana ya, ilustrasinya. Ada semen satu sak itu 1.300.000. Ini per saya datang kemarin ya. Aqua botol gede ya, yang keren gede itu ya. Itu 50.000 Bapak Ibu. Ya, yang ini kayak gini nih. 50.000. Mau minum eman-eman gitu. Kalau dikasih kagak minum Bapak Ibu. Ya. Makanan ya standar seperti kayak nasi goreng dan lain-lain itu ya sekitar 70.000, 9.000, 100 ya. Jadi di sana
Kalau kita masuk ke warung gitu ya, atau warung atau rumah makan gitu ya, ya harga-harga segitu kagak kaget Bapak Ibu, memang sekitar segitu semua harganya ya. Pada saat saya pertama kali makan di situ, diajak ke suatu rumah makan atau warung gitulah ya, depot gitulah ya, dia wow harganya luar biasa. Ini kalau hidup seperti ini gimana ya, harganya ya segitu-gitu Bapak Ibu ya. BBM ya, pertalit ya, normalnya saya 35.000 ya, tapi kalau pas langka itu antri 100.000 Bapak Ibu harganya. Anda bisa bayangkan bikin pakai BBM itu sangat irit Bapak Ibu ya. Walaupun memang juga karena memang wilayahnya tidak terlalu luas ya. Ya akan habis banyak-banyak pula di situ Bapak Ibu ya, muter-puter di situ aja ya bawa kendaraan seperti itu. Ya ini ada beberapa usulan yang sebelum kita ke usulan, izinkan saya memutarkan dokumentasi nih Bapak Ibu ya. Ini yang kita memutarkan beberapa dokumentasi, izinkan Bapak Ibu ya. Saya putar yang mana dulu nih? Ya ini dia. Ya sebentar ini dulu sekali sekilas Bapak Ibu ya. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman semuanya, rekan-rekan pengadaan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan aku Sarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini sedikit edisi yang berbeda dengan biasanya, dimana pada seminggu ini ya, mulai tanggal 18 Oktober sampai 21 Oktober saya diminta oleh Pemda Pegunungan Bintang. Saya berkeliling ke beberapa distrik ya, istilahnya kecamatan kalau di luar Papua, di sini distrik yang alhamdulillah sudah banyak jalan-jalan, pembangunan jalan-jalan, hanya saja memang belum dioptimalkan potensi alam yang ada di Pegunungan Bintang ini ya. Karena itu pada Fintech minggu ini pun saya pun juga mengusulkan beberapa ide inovasi ya, supaya kabupaten ini berkembang, dan ternyata sangat luas. Perlu saya ceritakan teman-teman semuanya bahwa listrik 12 jam di sini ya, hanya malam saja jam 6 malam sampai jam 6 pagi malah nggak nyampe ya. Kemudian air, ini masalah utama di sini adalah utama listrik ya. Kemudian masalah berikutnya adalah air Bapak Ibu. Saya sendiri saya pikir kalau daerah pegunungan air itu mudah, ternyata air susah Bapak Ibu ya. Sebenarnya juga belum ada kajian tertentu terkait dengan kondisi tanah yang ada di Pegunungan Bintang ya, karena itu juga kita masukkan ke dalam rekomendasi di Fintech ya, supaya diadakan kajian, karena orang takut Bapak Ibu ya untuk menggali sumur dan sebagainya ya, karena kabarnya di dalamnya ada rongga besar, nanti runtuh, roboh dan sebagainya. Banyak hal-hal yang akhirnya mereka memilih untuk tidak mengebor sumur kedalaman, karena mereka cukup yakini tidak ada air, tapi memiliki sumber mata air yang hanya 1-2 distrik aja yang katakanlah dengan sengaja mengikuti tender untuk di Pegunungan Bintang ya, yang ikut menjadi penyedia di sini ya pelaku usaha yang memang tinggalnya di sini, sangat terpencil ya. Sebenarnya tidak terpencil juga, tapi ya itulah, ini semestinya bisa menjadi solusi, yaitu menjadi solusi sama. Semoga video ini teman-teman semuanya bisa menjadi solusi bersama. Pembangunan percepatan di sini akan sangat luar biasa dan membutuhkan kebijakan yang bisa dikatakan khusus ya, terkait dengan ya. Karena itu saya juga mengusulkan beberapa masukan terkait ya. Sebenarnya transportasi di sini ada, cuma berbayar oleh pihak-pihak desa secara berkala berkeliling sehingga mengangkut para penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari satu distrik ke distrik, sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya. Memang di sini tidak ada
alat angkut transportasi desa menghubungkan antar desa, dan tahun depan ada, dan mohon diprioritaskan, tidak dipotong, tidak disunat. Ini sangat penting sekali. Ada orang sini jalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk jualan barang-barang makanan bahan baku yang tidak seberapa, dengan capeknya menurut saya. Mungkin mereka biasa saja, tapi mau sampai kapan Bapak Ibu? Ya jalan sudah ada, tapi transportasinya, seandainya ada transportasi dari pemerintah ke situ, menurut saya ya pemerintah hadir ya, transportasi desa secara berkala berkeliling sehingga mengangkut para penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari satu distrik ke distrik lain, satu lingkungan ke lingkungan lain. Semoga tidak dihapus juga pengadaan transportasi desa di tahun 2022. Ya, saya menjadi saksinya dalam proses perencanaan pengadaan selama seminggu ini. Semoga bisa jadi realisasi yang tidak dipotong ya, tidak dipotong, mohon tidak dipotong. Sebenarnya transportasi di sini ada, cuma berbayar oleh pihak-pihak tertentu, itu wajar saja daripada nggak ada. Jadi tentunya alangkah lebih baik pemerintah hadir untuk memberikan transportasi yang baik, yang berkala. Jadi pemerintah hadir untuk melayani di sini. Jadi, kalau pemerintah hadir tentunya efeknya pada hal-hal yang terkait dengan kesatuan negara Republik Indonesia. Warga di sini percaya bahwa pemerintah hadir dan melayani, ya, sehingga tidak terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang mencoba untuk keluar dari NKRI. Oke, selanjutnya silahkan Anda melihat cuplikan foto dan video. Oke, itu video awal ya. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Ya, tandon air ya, Anda lihat. Tunjukkan Nah, ini ya. tandon air hujan yang digunakan oleh warga di sini. Ya. Kami hidup dengan mandi ya, dengan air hujan dari hujan langsung di tandon. Ya, itu Bapak Ibu ya. Warga di sini seperti itu ya, air hujan di tandon ya. Ya, ini Indonesia ya Bapak Ibu, mereka adalah bagian dari kita ya. Tapi hidupnya seperti ini ya, hidup dengan menandon air hujan Bapak Ibu ya. Ya berpikir kenapa nggak ngebor sumur gitu ya. Ya begitulah ya. Ternyata memang ya gitu. Jadi itulah ya, mandi nggak keset, tidak ada air panas. Ya. Isu penting lainnya adalah gas. Aku juga heran, nanti saya tanya kenapa kok tidak ada gas di sini ya. Gas LPG Iya, maksudnya ya. itu Bapak Ibu ya. Supaya orang bisa beli. Ya alasannya karena dibawa lewat pesawat Bapak Ibu ya, memang sangat berisiko, harus memang ya bisa dimaklumi ya. Ekonomis. Cuma kalau saya diskusi Bapak Ibu dari beberapa kemarin pada saat teman sakam yang sebelah kamar saya kemarin ada beberapa dari Brimob gitu Bapak Ibu ya, kalau diskusi sebenarnya bisa ada solusinya ya. Ya diangkut dengan pesawat dengan cara aman, walaupun itu gas LPG gitu, bisa Iya, Pak Ibu. Ya, cuma tekniknya saya tidak tahu. Ya kita mesti berpikirnya solusi ya Bapak Ibu ya. Ya karena gas LPG belum masuk pegunungan Bintang ya. Bagaimanapun nggak ada air panas gimana ya? Karena memang gas saja sudah nggak ada, belum ada di sini. Semoga ini, mohon ya, ke depan ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Berikutnya saya ingin nunjukin ini nih, beberapa dokumentasi saya pada saat awal ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Ini Bapak Ibu pegunungan Bintang dari udara ya. Ini saat-saat mau landing ini saya rekam ya. Ya sekilas lah ya. Ini pegunungan Bintang dari udara, juga dikelilingi oleh gunung Bapak Ibu ya. Itu ya, sangat indah ya.
hasil rekaman kamera amatiran ya Bapak Ibu ya. Memang sepanjang mata terlihat itu gunung semuanya, dan juga pegunungan bintang. Ya, kalau malam hari cerah itu bintang itu seperti dekat gitu Bapak Ibu. Oke, ini dekat penginapan ya Bapak Ibu. Ini penginapan saya di sini nih, di seperti kayak tempatnya suster-suster gitu Bapak Ibu. Ini warnanya semuanya rumahnya Ada kampus kayu Bapak Ibu ya. Ya. oh keren. Apa kampusnya? Ini rumahnya kayu Bapak Ibu ya. Tapi ada semennya, yaitu kamar mandi itu pakai cor ya Bapak Ibu ya. Anda lihat sepanjang mata terlihat gunung Bapak Ibu. Ya. Sepanjang mata terlihat gunung. Anda lihat sini ya. Perjalanan ya, sedikit-sedikit saya fotoin Bapak Ibu ya, saya videoin. Airnya iya. Nggak ada Ya, aduknya seperti ya? itu ya Bapak Ibu. Perintahin ya? Ya. Fasilitas-fasilitas lengkap ya di ibu kotanya ini, saya bayangkan, saya nggak tahu ya kalau yang distrik-distriknya ini ibu kotanya di Oksibil. Jalan luar biasa Bapak Ibu ya, harus diakui ini proyek jalan-jalannya sudah bagus menurut saya Bapak Ibu ya. Ini kalau sudah jalannya sudah ada seperti ini, pengembangannya lebih mudah nih sebenarnya ya. Baru Oke, ini acara pembukaan sambutan Bupati Pegunungan Bintang. jelas. Selanjutnya acara arahan dari Kepala UKPBD dan dilanjutkan dengan acara sesi foto bersama, kemudian penyampaian materi dari Bapak Agus Arif Rahman. Oke baik, terima kasih. Ya, selama 3 hari 4 hari Bapak Ibu ya, Masih belum masuk. ini waktu itu jeda isoma ya, saya diantar ke musolanya Kodim kalau nggak salah ya, sama pegawai di situ. Di sana kendaraan dinasnya itu ya model kayak gini nih Bapak Ibu, double gardan seperti ini nih ya, strada seperti ini ya. Ini pasarnya nih Bapak Ibu, ini pusat keramaiannya nih di sini, pusat ekonominya di sini nih Bapak Ibu ya. Nah, ini pusat ekonominya di sini. Nah, ini ada pasar baru di sini. Pasar baru juga. Iya. Ya, Anda lihat ya Bapak Ibu ya, sepanjang mata terlihat kita, utara, selatan, timur, barat, gunung semua. Ya. Betapa kalau ini dimanfaatkan sebagai potensi wisata gunung luar biasa Bapak Ibu. Nanti ya, saya tunjukkan ya, ada beberapa spot-spot yang bisa dijadikan tempat wisata outbound yang profesional menurut saya Bapak Ibu. Itu luar biasa, itu jadi daya tarik. Itu saya yakin pecinta alam itu akan nyari tempat-tempat seperti ini. Udaranya nggak ekstrim dinginnya, nggak ekstrim dinginnya. Anda bisa cek di Google ya, di informasi cuaca itu banyak. Hujannya di sini sering sering deras terus berhenti gitu. Kadang kabut kalau keluar, kadang hujan juga. Ya. Tapi sangka tidak. Ya, itu ya, memang di sana juga tiap hari itu hampir tiap hari hujan Bapak Ibu. Jadi air ya nggak terlalu kekurangan ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena itu nggak terlalu butuh air kita, karena air nggak merasa nggak kekurangan, tapi air hujan itu Bapak Ibu ya, air hujan. Ini di penginapan saya itu satu komplek dengan sekolah SD Bapak Ibu ya. Ya, ini sayangnya videonya muter ya, mohon maaf ya, dinikmati saja lah. Ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Anda lihat semuanya dikelilingi gunung kan Bapak Ibu. Ini sekolahnya luas ya, luas sekali ya, belah-belah ya bahasanya. Gitu. Ya, ini habis makan siang nih ya. Kalau nggak salah ini warung soto ayam Lamongan, ini ada orang Lamongan di situ Bapak Ibu.
Nah, ini saya diajak jalan-jalan ini sama Pak Geldom. Jadi nikmati saja Bapak Ibu ya tampilan miringnya ya. Saya cukup tidak terlalu menguasai menguruskan ini karena kan muternya dari PC ya. Istilahnya ke pom ya, antri. Hari pertama mungkin untuk pegawai negeri, hari kedua nanti untuk hari kedua untuk tukang ojek begitu. Ya. Sekali datang berapa liter? Berapa? Tahu lah kalau berapa liternya. Truk ya? Ya. Berarti masih inilah lumayan lah masih bisa dapat. Ngangkutnya pakai apa? Pakai pesawat kan. Ini kan aku pesawat Jerigen-jerigen itu gitu pakai ini pakai drum yang besar yang 200 liter. Itu ya, Anda dengar sendiri ya. Ngangkutnya pakai pesawat tuh BBM Bapak Ibu, pakai jerigen trim besar ukuran 200 literan itu. Ini bisa dipakai untuk PLTA. Enggak, PLTM masih mana lagi, Pak? Di sini ada PLTA Bapak Ibu ya. Cuma listriknya kagak sampai ke penduduk Bapak Ibu. Pasti Ya. nanti kita lewatin sebelah kanan. Ya. Kita sebelah kanan. Sayang ya, proyek PLTA-nya ya. Ke daerah perkantoran. nggak sampai listriknya, outputnya nggak tercapai nih, sayang nih Bapak Ibu. Tadi kalinya batas ini daerah perkantoran sebelah kali. Semoga dengan video ini Dia Bupati kiri atas sana. proyek PLTA-nya semoga. Ini lihat ya, ini rumah-rumahnya rumah-rumah kayu Bapak Ibu ya. Kayunya kayu-kayu apa ya, kayu matoa apa ya, kayu besi itu ya, yang warna ada yang hitam, ada yang kuning ya, seperti itu. Ya kalau kayu jangan ditanya Bapak Ibu, berlimpah. Nah, Ya. Bupati di atas sana. Ini dia ke kediaman rumah dinas bupati Bapak Ibu. Itu Pak, itu di atas sana. Nah, itu ya, di atas itulah Bapak Ibu ya bupatinya. Tapi entah itu ada orangnya enggak ya Bapak Ibu ya. Memang tapi bisa dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Pelantikan kadang di situ. Pelantikan eselon di situ. Di rumah kediaman bupati. Di rumahnya kan. Malam-malam, Pak. Nah itu kebiasaan ya Bupati. Bupati yang baru ini menurut informasinya bagus, Bapak Ibu sangat visioner dan benar-benar semangatnya membangun luar biasa Bapak Ibu ya. Bupati yang baru ini. Ini kantor BPS, Badan Pusat Statistik. Ini ada kantor PU, kita lihat dari atas tuh Bapak Ibu lah. Nah itu dia kantor PU ya, dinas PU ya. Ya. Mereka ada masing-masing. Tapi ya kualitasnya Ya, Anda lihat dengar sendiri Bapak Ibu ya. Tadi itu harus jalan itu. Ya, Anda harus dengar sendiri ya. lumayan besar satu titik sana. Internet sih kalau ngomong ada Bapak Ibu. Tapi kita jangan nanya tentang stabilitas itu ya, kecepatan, ngomong kosong ya, gitu ya. Ya harus diperbaiki dan semoga video ini bisa menjadi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya semestinya akan diperbaiki semuanya ya dan menjadi baik semuanya. Ini lihat ini kabutnya turun ini Bapak Ibu ya. Ini jangan dikira udaranya dingin loh, dingin masih lebih dingin Dieng Bapak Ibu, Bromo masih lebih dingin gitu. Ini enggak Bapak Ibu ya, walaupun ini benar-benar di atas gunung kita ini Bapak Ibu, tapi enggak ekstrim suhunya, ini dilalanya begitu Bapak Ibu ya. Dan lihat di situ ada tiang-tiang listrik banyak ya. Itu Anda jangan dikira itu ada listrik itu ya Bapak Ibu ya, ada PLTA. Entah kemana ini listriknya, itu tiang-tiangnya doang Bapak Ibu ya. Tiang-tiangnya tok ini. Semuanya ini dari genset dan hanya malam Bapak Ibu. Sayang ya. Kita diajak keliling dinas-dinas ini. Ini kantor perkantoran ini Bapak Ibu ya. Antar dinas rumahnya juga kayu-kayu semua begini ya. Ini dinas KLHK, ini dinas sosial ya. Ini seperti itu ya. Jauh-jauh ya. Iya, jauh-jauh Pak, lumayan. Ya. Ini 10 tahun saya di sini nih, dinas kesehatan. Ini Pak Geldon yang ngencengin saya ini di Dinkes dulunya. Ini dinas kesehatan Bapak Ibu ya. Dengan tanda tanya ini kok sepi ya, ini hari libur Bapak Ibu pada saat di sini. Ini dinas, ini Dikbudnya, dinas pendidikan Bapak Ibu. Ya seperti ini kantornya nih. Yang agak terpencil lagi pemuda olahraga. Nah, ini ada dinas pemuda dan olahraga, tempatnya terpencil Bapak Ibu, jauh. Luar biasa. Ya kita tetap jalan nih. Pokoknya nanti nggak lewat jalan baru lah. Ya, saya keliling lihat ya sepanjang perjalanan isinya gunung semua ya. Bapak Ibu ya. Lihat orang-orangnya sepanjang perjalanan, saya nyapa Bapak Ibu, saya dada-dada di situ. Dan
mereka ramah semuanya ya, dada semua gitu ya. yang rumah sakit kemarin. Nah itu rumah sakit itu baru nih, rumah sakit belum difungsikan, ini baru bangun rumah sakit 40 miliar kalau nggak salah itu proyeknya. Bangun nggak tahu nggak tahu. Keren ya, rumah sakitnya cuma segitu saja luasnya, tapi ya, itu ya. Gimana kagak, orang semuanya aja 1.300.000 per sek. Segitu 1 M. Kalau yang di puskesmas itu rumah sakit itu bangunan 40 miliar. Oh, 40 miliar. Itu 40 miliar ya. Tuh, ini dengar sendiri Bapak Ibu ya, rumah sakit itu 40 miliar. Karena memang jalur logistik ini masalah utamanya Bapak Ibu ya, hanya pesawat. Keliling ini jalannya Anda lihat ini, jalannya cukup layak lah ya, cukup layak ya. Belum ada lampu pak, lampu jalannya karena belum. Ya setidaknya aspalnya sudah aspal lah ya, setidaknya ya, nggak bukan makadam lagi. Ya. Tapi kualitasnya beginilah. Ini Bapak Ibu, ini bagi teman-teman Kemen PU yang merasa punya proyek di sini ya, ini saya fotokan, ini saya videokan ini Bapak Ibu ya. Kasar pak. Aspalnya seperti ini ya, aspalnya seperti ini, kualitasnya Anda lihat sendiri. Apakah ini sesuai dengan spek yang sebenarnya atau enggak, saya no comment. Tapi yang pasti saya salut, aspalnya bagus ya, menurut saya ya, nggak lubang-lubang ya, bisa dilewatin lah ya. Baik. Ini nggak ada orang loh, Anda lihat ya kanan kiri ya. Ya. Ini nanti sama saya YouTube kan apa ini pak? Sama Ya, kemarin nggak ada saya orang ya, tunjukkan. Bapak Ibu ya. Nah, kompilasi semua ini nanti. Ya berjalan turun Kan lagi. pemerintah pusat pun jarang ya, kan? Kalau nggak bukan karena kasus nggak kesini ya. Iya. Ya. Ada kasus di sini. Gunungan Bintang pak terkenal karena kasus. Itu dia, itu Pertama, statement. waktu Jana 2 kali jatuh Iya. di sini kasus. Kemarin yang KKB siapa yang ini kasus. Ya, Tapi kami itu jangan ada kasus pak, pemerintah pusat sendiri. itu teman-teman pemerintah pusat, Anda mendengar aspirasi dari mereka ya, para PNS yang di sana nih. Pemuda olahraga kan. Kalau datang ke sana juga jangan karena kasus. Bayang dong bagaimana dari kota Ini kalau juga. mereka mau ke sini. Iya. Bayangkan ini dinas pemuda dan olahraga ini Bayangkan. mengenaskan posisinya jauh ya. Kalau jalannya saya enak Bapak Ibu, Anda lihat. Ini jangan ngomong ini karena siang nih Bapak Ibu, ini siang bolong ini ya. Lihat perjalanannya begitu jauhnya itu Bapak Ibu ya. Iya. Begitu jauhnya perjalanan dinas pemuda dan olahraga itu. Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, statement dari masukan ya, harapan ya dari yang sana, teman-teman pemerintah pusat. Kalau ke sana jangan karena kasus, tapi memang ke sana gitu Bapak Ibu. Identifikasi kebutuhannya apa Bapak Ibu, kondisikan semuanya termasuk keamanannya juga Bapak Ibu. Walaupun sepi aman di sini Bapak Ibu, kita nggak takut kok. Ya ini kan sepi, nggak ada orang terlihat, nggak ada orang. Tapi biasa saja Bapak Ibu, kami aman di sana, kami rasakan. Ya, kita lanjutkan terus videonya. Bagaimana mau Ini saking lamanya perjalanan. Nah ini dia Bapak Ibu. Setelah beberapa menit nyampe juga nih dinas pemuda dan olahraga ini. Ini pas terjauh sudah. Tempatnya Waduh. berapa PNS di sini? Kita pikir ada PNS-nya nggak di sini dong. Bagus sih bangunannya, yang kayu-kayu semua ya Bapak Ibu ya. Ini paling jauh, mewah. Cuma ini rumputnya tinggi-tinggi ini Bapak Ibu ya. Waduh ya. Bapak Ibu ya. Kegiatannya apa begini? Kalau bikin pagar ini sampai 600 miliar pak. 600 juta. 600 juta Pak. Ini Bapak Ibu. Pagar seperti ini proyeknya 600 juta Bapak Ibu kalau di sana. Anda dengar sendiri ya. Ya itulah. Kita ngomong realita Bapak Ibu ya, kita ngomong realita. Jangan ngomong kewajaran harga di sini Bapak Ibu. Kewajaran harga adalah kewajaran harga yang di sini nih, lokasi. Nanti kita ini akan lewat kampus nih. Ada kampus baru Bapak Ibu ya, diresmikan Menteri Mendikbud Nadiem. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama nih. Enak kita jalan-jalan jam segini pak. Nggak panas kok. Iya. Kita nanti kita putar-putar aja. Ini lihat ya pemandangannya
Indah nggak Bapak Ibu pemandangannya? Untung diajak jalan-jalan gini nih melengkapi Iya. video yang kemarin. Kalau kita ini panas sekali nih. Panas Ya, sekali. dan ini udaranya nggak anu Bapak Ibu ya 20 kalau nggak salah ini ya 21. Pak. Ini siang bolong Bapak Ibu ya. Lumayan, nanti gitu Bapak Ibu saya ya, sejuk, hawanya itu sejuk, tidak ekstrim. Jadi kalau tempat hiburan keluarga pun ya sangat bagus ini ya. Orangnya ramah-ramah ini Bapak Ibu ya. Bukan pasir gila Pak, mereka lepas ini. ambil pasir-pasir dari sini tuh. Dari sini mereka ambil pasir. Hmm. Kalau ada mencari pasir di sini lah ambil pasir. Nah, ini satu ini 1 juta. Ini 1 juta. Nah itu Anda lihat itu. Satu red versi di sana itu segitu Bapak Ibu. 1 juta Pak. Tapi tergantung kalau kita bisa nego ke yang online yang ini bisa murah. Itu untuk kamar mandi ya? Bisa. Ya, kita cari pasir. Jadi satu rednya di situ bukan ukuran mobil gitu ya. Ya segitu itulah sudah kira-kira ilmu kira-kira ya. Ya segitu. Satu red itu ukurannya pasarannya ya segitu Bapak Ibu. Kurang lebih ya. Kecuali bisa nego tadi ya. Beliau bilang. Bapak Ibu. Ya. Aman semua di sini Bapak Ibu ya. Saya berkeliling di sini. Anda lihat banyak potensi yang bisa digali Bapak Ibu. Bahkan pertanian pun ini masih belum optimal menurut saya Bapak Ibu ya. Sektor pertanian Kecil ya tempatnya. Nah, 600 mahasiswa lumayan. tapi kan nggak satu kali Pak, satu kelas. Oh iya, Berapa kelas? fakultasnya banyak tadi profesornya bilang. sektor pertanian menurut saya bisa digali, dikembangkan lagi ini dari Kementerian Pertanian nih. Foto-foto Bapak Ibu ada ya, tempatnya luas sekali bisa dikembangkan. Bisa dapat ini semuanya. Ini saya akan dibawa ke salah satu spot yang menarik untuk bisa jadikan tempat outbound ini, wisata outbound, jadikan proyek pembangunan Bapak Ibu. Jadi pemasukan buat warga situ. Asalkan infrastruktur sekali lagi ya. Ada toko-tokonya, ada penginapan, ada tempat oleh-oleh. Ya masuk. Ini miliar juga itu hitungannya. Nah, itu ya. Ambil dari Jayapura. Itu kita hanya beli kawatnya saja. Ya. Oh. Jayapura, jadi batunya yang ambil dari tadi itu ya. semuanya tadi. Iya iya iya. Rancang-rancang tadi itu miliaran itu Bapak Ibu ya kayak gitu doang Bapak Ibu di Udah sini. gundul Ya, tebangin apa? ya Kering. betul, tapi kan ditanam lagi, revitalisasi lagi. Iya iya. Tanam lagi. Itu Anda lihat jalan Bapak Ibu ya, sepanjang Anda lihat perjalanan. Jalan berkilo-kilo ya. Ya, mereka tadi. bagi mereka sih biasa. Biasa ya. Dulu anak-anak kecil tadi itu Iya, pulangnya jalan. kemana itu? Jalan kalau mau lari ke kota, mau liburan-liburan, ya jalan saja. Ini ya. Kalau ada misalnya mobil yang bisa diberhentikan, ya kita naik. Kalau tidak, kalau nggak jalan. Angkutan pedesaan Papua tadi yang saya itu bilang pelari nih, banyak. ya. Atletik kan? Antar satu Luar tempat biasa. lingkungan ke lingkungan lain itu jalan dan itu kilo-kilo Bapak Ibu ya, 10 kilo lah itu lebih. Ya, Buat mereka mah biasa aja, tapi kita kan kita NKRI nih Bapak Ibu. Angkutan pedesaan ya. sebelah ini perumahan anggota dewan, tapi tidak ada yang membantu. Ini sebelah kanan saya ini insya Allah ini perumahan anggota dewan ini Bapak Ibu, anggota DPRD ini. Periode Cuma 3 ini, 2 tapi di periode tahun berapa? 2000 gak ditempatin ya. salah aja. Anggota dewannya orang sini semua. Berapa persen? Aduh, ada tempatnya dari satu kita di sini kan tahu semua apa. Lah ini tinggal di situ kok kayak rumah hantu itu. Listrik ini tidak ada, cuma pajangan aja nih, display aja. Nah itu Oh, Anda dengar sendiri ya Bapak Ibu Lah ya. ini apaan terus bunyi saya nih? Tidak ada, itu display saja. Display Tidak ada. doang ya Nah ini rumahannya. kan proyek ini. Ya, iya, proyek yang bermasalah. Listrik ini juga Proyeknya Bapak Ibu pusat ya. atau Ini listrik ini Anda lihat yang listrik ini display doang nih Bapak Ibu ya. Ini nggak berfungsi Walaupun ini, begitu bisa entahlah ini. difungsikan kembali sebenarnya. Karena ada yang lama ini tuh. Ya, Heeh. ini good newsnya ini kalau ada project-project listrik enak nih Bapak Ibu ya, sudah ada modalnya ini. Tiang listriknya sudah ada minimal ya kan, paling-paling ke kabelnya ini aja yang diperbarui dan sebagainya, tiangnya sudah ada nih paling enggak ya. Jadi enak ini, semoga ini pemerintah pusat ya
bisa anu Negeri nih. Wakanda ini. Saya sampai sebut negeri Wakanda Bapak Ibu ya. Ya karena harus melewati gunung ya. Kan Wakanda begitu ya. Melewati gunung baru kelihatan ini apa ini namanya distrik Seram, bukan Seram ya, Seram. Distrik Seram juga bilang ya. Tapi orangnya nggak seram-seram. Nah, ya. Tidak seperti namanya Bapak Ibu ya. Orangnya ramah-ramah semua di sini Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak hal-hal yang tidak saya videokan ya. Ini saya videokan sebagian saja. Ramah-ramah orangnya di sini Bapak Ibu. Ya. Ya, tidak seperti kesan seram yang diberitakan media Bapak Ibu ya. Puskesmasnya baru dibangun tahun kemarin. Ini puskesmas Daerah Bakor. Nah, ini puskesmas Seram Bakon. Belum sepi kan? Belum ada pelayanannya. Baru Ya. sebagian. ini sebagian. Belum optimal Bapak Ibu pelayanannya di ini, puskesmas ini. Ini lahan pertanian itu sebenarnya kita lihat tadi itu Bapak Ibu. Kotanya lah, kotanya sekarang. Ini distrik Seram dan ini kalau nggak salah ini pusat kotanya deh ini Bapak Ibu. Ini sekolah Infres ini seperti kayak di Laskar Pelangi nih, kalau lihat Laskar Pelangi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Laskar Pelangi ada di Papua ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, seperti itu sekolah SD Bapak Ibu. Ya, jauh dari suasana mencekam Bapak Ibu. Ya, saya menikmati perjalanan di sini sejuk, udaranya sejuk. Bapak Ibu, tidak ekstrim. Jadi ini namanya apa? Seram Bakon. Ya, ini salah satu spot yang kalau mau dipakai foto-foto itu bagus banget itu kalau di sana. Di salah satu spot foto. Dan ini kalau tempat seperti ini dekat jalan raya ya, bisa dijadikan wisata outbound menurut saya ini kalau dikelola dengan baik. Tapi harus dilengkapi dengan infrastruktur penunjang yang optimal ya. Toko-toko, Jadi kodenya itu ya, yang jualan kalau seperti bisa itu ya, masih semua tahu. lengkap, harus termasuk keamanan gitu ya, dan profesional. Gitu. Kalau pakai tunjuk baru itu dekat. Itu Jawa sana gitu tuh ya. Kita di sana. Kalau Iya. naik turun, Iya. Di Mbak Gredon ini menceritakan ini kalau kita nanya tempatnya jauh nggak Pak gitu ya. Kalau dia jauhnya itu pakai kepala gitu, itu berarti dekat. Gitu. Jauh. Itu berarti harus lewat bukit Bapak Ibu ya. Jauhnya versi kita dengan versi orang sana beda Bapak Ibu ya. Kita memang jauh tapi jauhnya itu pakai kepala jauh sana. Nah, itu harus lewat satu bukit itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau pakai telunjuk, nah itu benar-benar beberapa bukit harus dilewati Bapak Ibu. Ya kita ngomongnya bukit-bukit ya kalau di sana ya karena banyak bukit. inilah masyarakat. Nah kalau ke situ Pak yang begini dipukul, pembangunan di atas sana diangkat pakai karung-karung ya lumayan berapa karung itu Wah, itu ya perjuangan mereka ini ya. Ini penduduk itu ngumpulin batu-batu ini berharap ada yang ngambil ini Bapak Ibu untuk proyek-proyek konstruksi ya. mereka masyarakat itu pakai apa jalan kaki Jalan kaki. jalan kaki Ya, nah, lihat perjuangannya itu. Mereka ngumpul ini salah satu sungai yang menjadi aliran sumber mata air
kali sombongnya. Itu ada orang nyuci. Nih. Airnya sangat yang juga di pegunungan ya, bagus untuk bisa dijadikan sumber mata air. Tinggal ini dialirkan ke penduduk aja sebenarnya, nggak pakai air hujan loh. Nggak ada Sayang ikannya gitu ya. Airnya enak banget Bapak Ibu, benar-benar alami air apa ya. Kalau nggak ke sana nggak bisa bayangin deh itu ceritanya gimana Bapak Ibu ya. Seger airnya ya. Pasir-pasirnya begitu kalau ada peraturan di sana kayak di Bogor cuma banyak di sini itu masa di sini juga. Ya. Oh, udah di sana begitu ya. Jadi bisa maksudnya kan. Mereka dipercayakan, mereka dibikin kan hanya yang bilang Ya, ini mereka penduduk sudah ngumpulin pasir, batu-batu di tempat ini ya, belum ambilnya di tempat yang lain. Ini Jadi kan kemarin sebaiknya sih wilayah-wilayahan ya. Jadi kayak begitu diatur di spek, gak usah dikompetisikan. Semua proyek-proyek yang di sana batu pasirnya ngambil dari sini. Di sini Ya, ya. Ya enggak yang itu yang sekitar sipil aja. ini ya, Dituangkan ini harapan di ya, spek, bisa artinya dituangkan di di sini. spek ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah disaring pasirnya ini. Masih dari sungai tadi ini. Ini yang belum disaring. Ini pasirnya hitam semua ya sini ya. Bagus ya pasirnya ya. Sangat halus Bapak Ibu ya. Setelah disaring kualitas pasirnya Iya. bagus Bapak Ibu. Ada saingannya daerah mana lagi yang seperti ini? sama itu tadi yang tadi Kediaman Bupati kan sini juga ada ya. Oh, yang tadi di bawah itu ya. Iya. Sebenarnya Iya. cuma 2 tempat itu aja ya. Iya. Anak SMA pakai, Nah, ini dia. sore anak kampus pakai, Ini kampus Bapak Ibu ya. sekolah SMK negeri. Sekolah SMK yang difungsikan juga kampus Bapak Ibu, yang diresmikan Kemendikbud, Sudah pada ke kampus. Iya, sorenya dibagi buat kampus. Pak Nadiem. Lumayan internetnya jaringannya lumayan buat gitu. Internet di sini malah kenceng Bapak Ibu katanya ya, tapi belum nyoba ini. Kemarin kita Internet di sini kencang. Tadinya rencana di sini hujan. Itu baca parabola di situ. Bisa kita pakai ruang SMK kalau komputer ada. Karena kemarin situasi ya. Eh, Labnya lengkap. Inilah 600 nama kampusnya apa? Oknum. Hah? Kampusnya Universitas Okmin ya. Swasta ya? Mahasiswanya sekitar 600 dan mayoritas ini beasiswa ini kan saya subsidi Bapak Ibu. Didanai siapa beasiswanya itu? Ini karena kan angkatan emas, angkatan pertama. Iya, Jadi kemungkinan besar ya mereka mau daftar jadi pegawai negeri ya prioritaskan yang dari sini. Iya. Jadi ini memang angkatan pertama, angkatan emas Bapak Ibu ya. Eh, orang asli Papua. Ya supaya ini bagian dari usaha pemerintah dosennya untuk melahirkan banyak orang asli Papua yang bisa bekerja di PNS nantinya Bapak Ibu. Dia belum tahu dia tingkat kerjasamanya dengan mana. Tapi ya profesor-profesor tuh kayak kemarin Bapak bilang iya, ketemu tadi pagi profesor. Iya. sarapan dengan Ini profesornya kebetulan kamarnya sebelahan sama saya kemarin. Oh, profesor. Bapak Ibu. Fakultasnya cuma ini fakultasnya mayoritas fakultas yang terkait sains ini Anda lihat ya. Ini saya sebentar Anda lihat. Aduh. Anda lihat fakultasnya itu Fakultas Antropologi dan Sosial
kemudian Fakultas Sains Matematika. Ini fakultas ini semoga bisa bertambah ya. Ini sih bagus dan akan lebih baik lagi. Fakultasnya ini adalah fakultas yang nantinya mereka lulus kuliah, Bapak Ibu, itu bisa diterapkan seperti fakultas teknik ya, teknik sipil katakanlah. Itu sudah pasti mutlak itu menurut saya ya, fakultas teknik sipil gitu ya. Kemudian fakultas ekonomi ya, akuntansinya, supaya manajemen ini, kita berbicara manajemen ini Bapak Ibu. Ya, semoga ini Universitas Okmin Papua ini banyak mendapatkan bantuan support dari dunia luar yang sesama kita warga negara Indonesia Bapak Ibu ya, terutama yang di Jakarta ini ya, mohon diperhatikan ini Universitas Okmin Papua satu-satunya kampus di Pegunungan Bintang. Semoga ini adalah nambah Bapak Ibu ya, kampus ini, dan fakultasnya adalah fakultas yang bisa praktikan nanti setelah lulus gitu ya. Fakultas teknik ya, tekniknya kan banyak macam-macam, termasuk teknik pertanian, banyak potensi di situ yang bisa dikembangkan saya kira. Sayang kalau cuma fakultas ini juga bagus, ini bagus ya, fakultas yang bisa akhirnya bisa melakukan kajian-kajian terkait tanah tadi, kondisi geologi di Pegunungan Bintang, sehingga orang mau menggali sumur misalkan ya, itu sudah ada kajiannya, jadi orang nggak takut-takut lagi Bapak Ibu ya, dan dia yakin ya. Jadi kalau misalnya memang kajiannya nggak ada airnya ya sudah, memang itu gitu Bapak Ibu. Tapi buktikan tuh dengan kajian penelitian Bapak Ibu ya. Ini saya mengajak nih para peneliti di luar Papua untuk melakukan penelitian nih ya, untuk melakukan penelitian di Pegunungan Bintang. Apakah benar tidak ada air kalau kita ngebor sumur? Apakah benar? Dan kalaupun ada air, ada di kedalaman berapa, Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan videonya. Ya. Makanya tadi kan dibilang kemarin teman-teman tuh ada oknum juga, ada YouTube itu, coba pasti nanti ada yang kemarin kita kegiatan itu kan di YouTube gitu. Coba sih masuk. Ini harus lewat jembatan ini kalau mau keluar Bapak Ibu. Dan Anda lihat transportasinya nggak ada Bapak Ibu, ojek aja yang ada. Dan jangan tanya tarifnya ojek ya Bapak Ibu ya. Jalan kaki Bapak Ibu. Ini kampus ada tapi sarana transportasinya yang dari sisi pemerintah belum menghadirkan, mohon maaf. Kalaupun ada pun ya fantastis Bapak Ibu. Tapi saya coba itu pusing saya. Tetap ya, pusing ya. Pusing karena ada kapur, jat kapur. Kan makan kapur juga kalau di pusing saya. Iya. Enggak biasa gitu. Ini lah mereka jalan lah. Iya, nggak lihat itu. Angkutannya nggak ada dari Ada mana angkutannya ini? tapi tetap bayar. Ya itu. dia. Berarti angkutan itu ada, cuma kan bukan dari pemerintah yang menghadirkan Bapak Ibu. Ya. Di sub harus sana tuh, proyek besar itu. Datangkan lah. Ya, gini-gini ini ya, Gini. bayar Ada. Bapak Ibu ya. Transportasi pedesaan 2015 ini Pak. Tadi Oh. ada bayar juga. Bayar itu mereka. Mohon maaf ya kalau ada pihak yang tersinggung, ini saya hanya Itu kan mobil kantor itu. memvideokan Bapak Ibu ya. Mereka tuh Itu ya. Iya lah. Jadi pemerintah Iya, memang kantornya nggak belum akan sepenuhnya hadir Bapak Ibu ya. Kalau hadir itu ya disediakan kendaraan, transportasi gratis seperti di DKI itu. Anggarkan semuanya. Identifikasi kebutuhannya, anggarkan semuanya. Satu bagian dengannya Bapak tadi. Ibu. Dan jadikan prioritas karena ini kebutuhan yang sangat vital Bapak Ibu. Kebutuhan sangat vital. Kampus ada tapi sarana transportasi ya, dari sisi pemerintah belum menghadirkan. Mohon maaf kalau ini saya salah informasinya. Ya, semoga ini video ini donaturnya kan Bapak Ibu ya, demi kebaikan bersama ini. ingin kuliah ya, Ini saya- ngisian ya. Ini hujan Bapak Ibu ya, gerimis-gerimis. Ada gerimis-gerimis tak diundang di sini. lapangan pekerjaan. Itu harus pikir kan 4 tahun lagi mereka lulus. Kalau nggak ada formasinya nanti di PNS Nah, rugi itu dong. dia. Itu kan ada apa sastra apa kan. Harus disiapkan formasi. Ya. Benar. Jangan sampai mereka lulus tidak disiapkan formasi ya. Ya, Ibu, kami hujan-hujan Bapak Ibu ya. Kami hujan-hujan di situ. Oke. Jadi
itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa video ini saya diwawancara nih. Daerah, asisten 1. Ya, saya diwawancara wartawan TVRI Papua saat itu, dan videonya sudah saya upload kan Bapak Ibu ya, TVRI Papua. Ini saya pakai noken, bisa di pasar penutupan Bapak Ibu. Harganya mahal juga ternyata ya Bapak Ibu ya. Saya itu baru tahu ya. Harganya mencapai juta ya Bapak Ibu ya. Noken itu memang untuk bikinnya khusus itu Bapak Ibu. Dari warga membuat noken ini khas dari Pegunungan Bintang Bapak Ibu. Ya. Kemudian foto-foto banyak saya coba tunjukkan Bapak Ibu ya. Berapa foto-foto. Ya, ini ya beberapa foto-foto yang bisa saya tunjukkan Bapak Ibu ya selama di sana. Ini di kali tadi itu ya, Jember mata air tadi Bapak Ibu. Ini mungkin Anda mengenal beliau Bapak Ibu ya, Kombes Ridwan ya, ini Jibom Mabes Polri, Brimob kok ya Bapak Ibu ya. Untuk kondisi keamanan, menjamin kondisi keamanan, kebetulan pas lagi patroli di situ, ada dinas di situ, beliaunya kamarnya sebelahan dengan saya. Terima kasih ya, para Brimob ini sangat membantu di situ Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada Brimob entah ini Bapak Ibu ya. Luar biasa kondisi mereka sangat membantu mengamankan ya, dan sigap cepat Bapak Ibu ya. Mereka cepat sekali kok ya, sigap. Ini beberapa foto pada saat kegiatan ya, pada saat kegiatan kemarin. Ini saya foto. Ini kantor bupati Bapak Ibu ya. Ini kantor bupatinya. Bagus lah Pak, dijalankan Pak. 800 ya nawarnya ya. Ini kita diskusi internet ini karena di sana ada Moratel Indo Bapak Ibu. Ya, ini kalau Moratel mendengar video ini mohon lah ya. Ini semua berlaku. Karena Moratel ini yang sudah punya infrastrukturnya, ini dia masang akses point, banyak titik-titik tiang-tiang Bapak Ibu ya. Orang bayar 50.000 untuk 1 giga Bapak Ibu. Dinas-dinas kira-kira Untuk 1 giga 50.000. Nah, ini kalau dibeli pemerintah pengadaannya untuk akses internet di sini sudah bagus Bapak Ibu ya. Karena saya merasakan juga produknya bagus Bapak Ibu ya. Moratel ini ya. Kemudian ini ya, saya mau kasih tunjuk nih. Ini adalah kopi Arabica Pegunungan Bintang nih Ibu, mereknya Koteka ya. Mereknya Koteka ini saya dikasih sama Bu asisten nih. Ya, ini saya promosikan ke seluruh Indonesia. Ini silahkan, ini online, kayaknya soal online ada deh ini ya, kopi Arabica Pegunungan Bintang ya. Rasanya mantap lah pokoknya nih Bapak Ibu, kerasa nih ya. Ini kopinya ini Bapak Ibu ya. Ini TK, sekolah TK di situ. Kemudian ini saya berfoto sama yang selama hampir seminggu nganterin saya Bapak Ibu ya. Minta terima kasih dengan beliaunya, dengan ini adalah Bandara Oksibil, bandara yang tanpa listrik Bapak Ibu ya, luar biasa, dan tanpa alat BMKG nih ya, nggak ada alat BMKG di sini, keren loh. Ini pilotnya canggih nih Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada automatic weather observing system, tidak ada wind shear ya, luar biasa ini ya. Ya, informasi yang saya dengar sih sebenarnya BMKG sudah mau masang di sini, tapi karena memang ini kondisinya listriknya kagak ada Bapak Ibu ya. Listriknya ini masalah ini Bapak Ibu. Sementara alat-alat itu kan harus nyala terus ya, seperti itu. Nah, ini Bandara Oksibil Bapak Ibu ya. Nah, ini dia saya tunjukkan
beberapa pasukan Brimob yang terus bersiaga di Oksibil ya. Pasukan Brimob kami aman kok Bapak Ibu ya, nggak ada masalah ya, mereka menjaga kami di sini ya, di penginapan juga di beberapa tempat, luar biasa sikap mereka Bapak Ibu ya. Ada semuanya terkondisikan dengan baik Bapak Ibu ya, aman Bapak Ibu. Brimobnya di situ canggih-canggih ya, bahkan yang dari mereka berotasi terus menerus, ini ada komandannya di situ ya, di pasukan Brimob yang terus berjaga-jaga dan menjaga keamanan ya di wilayah pegunungan Bintang ya. Terima kasih para pasukan Brimob yang luar biasa kerjanya Bapak Ibu ya. Itu. Ini saya salut Bapak Ibu ya. Ini beberapa foto sekolah ya, beberapa sekolah foto Bapak Ibu anak-anak di situ. Ya, ini Bapak Ibu ya. Mereka tiap pagi nih begini ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kapan terakhir Anda hormat sama bendera merah putih Bapak Ibu? Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang orang memfitnah orang-orang teman-teman sebagian orang Papua itu tidak cinta Indonesia, bohong semua Bapak Ibu. Ya. Orang Papua cinta Indonesia. Ya, orang Papua cinta ini. Kalau Anda menemui oknum tertentu itu ya saya kira itu hanya urusan apa, bukan hanya Bapak Ibu, urusan perut Bapak Ibu ya. Itulah tantangan kita bersama mencari solusi ya Bapak Ibu ya, bahwa teman-teman kita ini, kayak saya nggak berbicara Jayapura ya, kalau Jayapura sudah maju Bapak Ibu ya, Jayapura sudah maju. Ini saya berbicara kabupaten-kabupaten yang pedalaman seperti ini Bapak Ibu, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ya. Mereka cinta Indonesia ya. Tidak ada semua, kalau ada fitnah-fitnah yang mengatakan hal yang berbeda, saya sampaikan di sini, saya merasakan di sini Bapak Ibu. Ini mereka hal yang biasa Bapak Ibu. Bendera merah putih, hormat mereka Bapak Ibu. Ini anak kecil sama saja Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Salut ya dengan teman-teman di Pegunungan Bintang ya. Semoga dengan video ini Bapak Ibu ya, dengan video ini menggugah dan bagian terakhir ini izinkan saya mengusulkan nih paket-paket pengadaan Bapak Ibu ya, untuk di Pegunungan Bintang yang harapannya bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat, jangan pemerintah daerahnya nih yang kerjakan ini Bapak Ibu. Takutnya nggak selesai nih kan, dan supaya ada manajemen pengendalian yang secara berkala Bapak Ibu kalau dikerjakan pemerintah pusat. Apa Bapak Ibu, izinkan dalam video ini saya mengusulkan diadakan ini, kalau ada Bapak Presiden Jokowi mendengarkan ini, atau nanti presiden selanjutnya siapapun lah ya mendengarkan ini, tolonglah ini Bapak Ibu, saya membayangkan Bapak Ibu, proyek pembangunan jalan Jayapura Oksibil dengan metode seperti jalan tol, yaitu ada tembok dinding pelindungnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau proyek-proyek jalan di sini jangan cuma jalannya doang Bapak Ibu, tapi sebaiknya ada dindingnya ya, ada dinding seperti jalan tol itu, ada temboknya ya, nggak tanggung-tanggung, jangan nanggung kalau bikin jalan Pak, tembus jalannya doang, nggak ada temboknya, gimana dong Pak? Ya memang ya iya ya, kita berbicara jangka panjang Bapak Ibu ya, jalan itu ya. Saya berharap, saya berdoa semoga video ini menjadi saksinya ya. Ada proyek pembangunan jalan Jayapura Oksibil. Saya membayangkan kalau ini terjadi Bapak Ibu, kalau ini terjadi, akan terjadi benar-benar terjadi perubahan gaya hidup ekonomi yang sangat drastis nantinya ya. Karena semua logistik pakai pesawat, begitu ada jalan hancur semua harga itu semua Bapak Ibu, langsung ambles Bapak Ibu. Apalagi kalau jalannya memang jalannya sudah dikondisikan aman, setidaknya ada tembok dinding pelindungnya gitu ya, seperti di jalan-jalan tol itu ya. Seperti itu, ini izinkan ini saya selaku fungsional pengelola pengadaan di Indonesia mengusulkan ini proyek pembangunan jalan Jayapura Oksibil Bapak Ibu ya. Seberapa jauh ya, mungkin kayak jaraknya mungkin beberapa puluh kilo ya Bapak Ibu ya. Ya memang ya, tapi nggak usah pakai seperti kayak jalan tol mewah gitu, nggak usah lah. Penting jalan saja seperti yang kayak tadi di video tadi, tapi ada dindingnya Bapak Ibu ya. Sebentar bisa dilewati oleh transportasi logistik seperti truk ya. Itu akan merubah gaya hidup Bapak Ibu semuanya ya, karena Jayapura sudah ada pelabuhannya Bapak Ibu ya. Jadi semua harga di sana sudah lumayan lah ya, nggak terlalu fantastis seperti di Oksibil, di Pegunungan Bintang Bapak Ibu ya.
Kemudian proyek PLTA nih, yang sampai listriknya ke penduduk nih, sebenarnya nggak tergantung lagi sama genset Bapak Ibu. Supaya tidak tergantung lagi sama genset. Ini proyek-proyek PLTA ini mohon diselesaikan nih sama pemerintah pusat. Kerjakan pemerintah pusat sendiri saja Bapak Ibu. Orang-orang sampai nggak apa-apa kok saya nanya, ya. Malah mereka itu lebih senang Bapak Ibu karena proyek-proyek strategis itu dikerjakan pemerintah pusat. Ini saya tekankan nih, ya teman-teman ASN di sana ini, proyek-proyek yang strategis ini sebaiknya dikerjakan pemerintah pusat. Mereka lebih senang kok Bapak Ibu, ya. Mereka lebih senang, ya. Ada keberlanjutan tentunya Bapak Ibu kalau ada bangkai anggaran APBN, ya. Kemudian apalagi ini usulannya, optimalisasi jaringan seluler dari internet ini Bapak Ibu. Mohon ini Telkomsel nih, ya. Mohon Telkomsel bandwidthnya ditambah dong. Masuk 4G doang Bapak Ibu, ya. Di handphone saya itu 4G Bapak Ibu. Handphone semua di situ yang Telkomsel itu 4G. Tapi judulnya doang 4G bandwidthnya, ya. Mungkin ini banyak faktor Bapak Ibu. Salah satunya faktor listrik itu tadi ya, barangkali ya. Faktor listrik barangkali ya. Tapi ya saya kira Bapak Ibu ya, Telkomsel ini perusahaan besar ya, mohon lah ya. Dan mungkin barangkali yang lain-lain nih selain Telkomsel nih, internet nih juga nih, terutama ini yang sudah infrastruktur ada di sana itu Moratelindo nih. Mohon ya teman-teman di Moratelindo berkenan ini sama-sama kita membangun Papua ini. Kalau internet bisa Anda sediakan, Anda dapat omset yang jangka panjang. Di sisi lain pembangunan di Papua menjadi lebih optimal Bapak Ibu dengan jaminan akses internet yang stabil ini Bapak Ibu, ya. Dan jangan hanya jangkauan yang difikirkan. Yang paling penting adalah ada kecepatan dan stabilitas, itu yang dikeluhkan orang sana Bapak Ibu. Kecepatan dan stabilitasnya itu yang dikeluhkan orang sana. Kemudian paket yang dikasih pemerintah pusat berikutnya adalah suplai gas LPG Bapak Ibu. Yang kurang ekonomi saja, yang besar juga nggak apa-apa lah seperti itu, ya. Bagaimana teknik mengangkutnya pakai pesawat Pak? Ya saya yakin Bapak Ibu ya, kalau kita semangatnya mencari solusi ada deh. Saya nggak tahu bagaimana solusinya Bapak Ibu mengangkutnya itu, karena memang tidak ada jalur darat. Tapi coba kalau gelas LPG ada untuk penduduk di sana Bapak Ibu, yang ekonomi saja ini. Jadi 4 paket ini izinkan saya mengusulkan untuk pemerintah pusat kepada Pegunungan Bintang Bapak Ibu. Kemudian ini usulan saya untuk Pemda nih, paket-paket pengadaan untuk di Pemda ini Bapak Ibu. Paket pengadaan untuk angkutan pedesaan ya, mobil-mobil yang double gardan Bapak Ibu. Gratis, jangan bayar gitu ya. Gratis Bapak Ibu. Pengadaan angkutan pedesaan. Ya. Ya. Gratis Bapak Ibu. Saya berharap ini penting ya, saya lihat mereka antar desa ya, antar distrik ya, yang terhubung dengan jalan tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 distrik yang terhubung dengan jalan dengan ibu kotanya, distrik Seram dengan mana tadi lupa saya. Yang lainnya pakai pesawat itu Anda lihat Bapak Ibu. Ya, ke distrik ada 34 distrik, itu yang lainnya pakai pesawat semuanya. Ya, kemudian pengadaan jaringan internet untuk perkantoran nih. Ini saya berharap nih dari dari Kominfo nih ya, berharap nih dinas-dinas Kominfo ya, berharap ini mohon dibantu ini ya proyek-proyek di Pemda ini ya. Listrik internet untuk perkantoran, karena kita menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Masa tender aja itu pelaku usahanya harus turun ke Jayapura, Pokjanya juga begitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya usulkan nih pembangunan wisata outbound yang banyak di sana dan profesional, jangan tanggung-tanggung. Dia di YouTube. Cari mengidentifikasi itu, lihat internet Bapak Ibu, googling aja. Ya, tempat-tempat outbound itu bagaimana cara membangunnya Bapak Ibu. Dan Pegunungan Bintang sudah punya modalnya, alamnya luar biasa, pemandangannya luar biasa, udaranya sejuk, tidak dingin ekstrim, tidak. Tinggal nanti tambahkan dengan sarana transportasi, pertokoan ya. Kemudian akomodasinya Bapak Ibu ya, penginapan yang bagus. Baik, kalau ada LPG-nya enak lah, LPG aja kagak ada, air panas kagak ada Bapak Ibu. Kalau pakai solar cell nggak jamin deh Bapak Ibu ya, karena panasnya cuma sebentar doang Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Kemudian saya usul ke pembangunan GOR nih yang multi cabang olahraga ini. Ya, nggak usah gede-gede stadion lah. GOR saja Bapak Ibu. GOR saja. Ini karena orang sana fisiknya kuat-kuat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya.
Orang-orang Papua itu fisiknya kuat-kuat dan mereka kalau difasilitasi fasilitas olahraga akan luar biasa. Dan saya berharap GOR-nya itu multifungsi gitu ya. Jadi pakai futsal bisa, ya nggak usah sepak bola yang ukuran besar, nanti terlalu gede anggarannya Bapak Ibu. Ya, yang futsal kemudian sekaligus itu bisa untuk basket, bisa untuk bulu tangkis ya. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian apa? Ini penting lagi, pembangunan saluran pipa air dari mata air pegunungan ke penduduk. Bapak Ibu, ini sebenarnya tahun ini ada katanya dari Dinas PUR kemarin itu Pak, siapa kemarin itu dipotong untuk COVID ya. Saya berharap 2022 jangan kepotong lagi ya. Setidaknya selama belum bisa ngebor sumur ya, belum yakin untuk ngebor sumur, ini jalan lah Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan saran-saran kalau menjalankan proyek-proyek seperti ini, imbangi ya Bapak Ibu ya, imbangi dengan apa namanya, pengadaan backupnya Bapak Ibu. Ini sampai saya masukkan ke rekomendasi ini Bapak Ibu ya. Saya masukkan ke rekomendasi. Jadi pengadaan itu memang harus lengkap dengan sistem pengamanannya ini Bapak Ibu ya. Lengkap dengan sistem pengamanannya. Jadi jangan hanya pengadaan. Jadi ini setiap pengadaan barang saya harus direncanakan, paket pemeliharaan maintenance-nya ini harus direncanakan sekalian. Jangan kepalang tanggung Bapak Ibu ya. Ini ya, pengadaan kamera CCTV terpadu dan terintegrasi. Ya, beberapa dari Disub kemarin itu mengeluhkan pengadaannya lampu jalan itu dicuri orang dan sebagainya ya, karena memang hanya fokus ke pengadaannya barang utamanya. Bapak Ibu, kalau kita merencanakan pengadaan, itu harus kita pikirkan juga pengadaan backup sistemnya Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah CCTV. CCTV itu adalah pengadaan mutlak kalau barang-barang yang tidak bergerak Bapak Ibu ya. Contohnya alat-alat di BMKG itu mayoritas selalu include ada CCTV-nya itu Bapak Ibu. Kalau nggak gitu dicuri orang tempatnya jauh-jauh, melusuk-melusuk Bapak Ibu. Nah ini termasuk di tempat Anda juga ini, apalagi pembangunan yang ini ya, pembangunan saluran pipa air yang jaraknya berkilo-kilo. Kalau nggak ada manajemen CCTV-nya ya sudahlah, nggak awet itu nanti Bapak Ibu ya, hilang ya gitu-gitulah ya. Supaya apa? Supaya ada melahirkan manajemen barang bukti Bapak Ibu ya. CCTV ini kalau dimanage dengan bagus Bapak Ibu, pengadaannya dengan bagus, maka akan menghasilkan barang bukti yang akan membantu aparat penegak hukum itu untuk memitigasi, bahkan preventif maupun korektif jalan semua Bapak Ibu ya. Kemudian apa? Kajian penelitian geologi kondisi tanah ini, supaya ini benar nggak sih, barangkali memang benar-benar memang nggak ada airnya ya, tapi memang saya belum percaya kalau belum ada ya. Kemudian ini pembangunan taman terbuka hijau nih, taman terbuka hijau, tempat rekreasi untuk warga nih. Nah ini ya belum ada sama sekali, bahkan padahal tempatnya begitu luas Bapak Ibu ya. Kemudian dari sisi usulan strategi pengadaan, izinkan saya mengusulkan beberapa ini ya Bapak Ibu ya. Pertama, optimalkan metode swakelola tipe 4 kelompok masyarakat Bapak Ibu ya, untuk Pegunungan Bintang ini, untuk pekerjaan konstruksi yang sederhana Bapak Ibu, dengan cara membuat dan membina kelompok masyarakat yang mempunyai tenaga ahli atau engineer-nya Bapak Ibu. Jadi ya engineer-nya itu, vendor-vendor itu sebaiknya ya bagian dari bikin aja kelompok masyarakat gitu Bapak Ibu ya. Yang engineer-nya ya, maksudnya ya engineer-nya. Jadi ada tenaga ahlinya di situ dan akhirnya menjadi kelompok masyarakat yang terdaftar di Pemda Pegunungan Bintang menjadi pelaksana swakelola tipe 4 Bapak Ibu untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Sehingga ada rasa memiliki ini. Coba kalau pekerjaan jalan atau bikin saluran irigasi atau bikin WC seperti itu, kalau itu dikerjakan oleh warga situ sendiri Bapak Ibu ya, dengan tim manage oleh mandor, oleh tenaga ahli, oleh engineer yang profesional Bapak Ibu ya, tapi yang mengerjakan warga sendiri, ada rasa memiliki di situ Bapak Ibu. Begitu ada kasus-kasus perusakan, vandalisme, pencurian dan sebagainya, hukum sosial berlaku Bapak Ibu. Apa itu? Ya, karena yang membangun adalah warga sendiri, ada rasa memiliki. Ada orang luar yang berusaha untuk merusak misalkan, sudah pasti nggak usah pakai polisi pun Bapak Ibu ya. Banyak hal positif manajemen mitigasi yang bisa
gunakan dan terjadi nantinya Bapak Ibu. Ini usulan saya pertama. Usulan kedua adalah pembinaan pelaku usaha secara berkala terus menerus Bapak Ibu. Kemarin kalau nggak salah dengar kontraktor di sana terdapat yang lebih ada 50-an kontraktor, banyak juga ya. Entah itu yang kontraktor yang beneran yang berapa itu Bapak Ibu, tapi insya Allah ya. Dan itu harus dibina Bapak Ibu. Kemudian di situ saya memperkenalkan ini pelaku usaha perorangan nih. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, yang memiliki pelaku usaha perorangan dilakukan pembinaan nih Bapak Ibu ya, dengan segala macam bidang sektor-sektor bisnis ya, pelaku usaha perorangan ya, karena memang sudah di Perlem 12 sudah dibuka nih ya. Kemudian usulan berikutnya adalah memperbanyak penelitian untuk menggali potensi alam, kemudian libatkan akademisi, hasil kajian menjadi bagian dari identifikasi kebutuhan pengadaan ya. Penelitian-penelitian perbanyak Bapak Ibu ya. Ini saya mengajak dunia kampus nih di luar Papua untuk melakukan penelitian di Pegunungan Bintang ya, banyak hal yang bisa Anda teliti ya. Terakhir Bapak Ibu, dari video ini adalah kita introspeksi bersama. Yang terpenting dari semuanya adalah kita jaga integritas Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk uang dan karir. Namun ada hal yang pasti sampai kapanpun menemani kita dan peduli dengan kita, yaitu anak, istri, dan orang tua kita. Ingatlah Bapak Ibu, ingatlah mata mereka setiap kali mengambil keputusan, apapun itu Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam, dan bahkan kabut menutupi raga kita Bapak Ibu. Teman dan musuh itu seperti dua sisi mata pisau yang bisa berubah setiap saat. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral dan agama, sambil kepala kita melihat ke atas bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu selalu mengawasi kita dan akan setiap saat menuntut balas kepada kita, kembali lagi kepada kita. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.